Salam saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep pertobatan dalam tulisan Paulus. Pertama kita masuk kepada latar belakang. Pertobatan adalah salah satu tema sentral dalam teologi Paulus yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, konteks sejarah gereja mula-mula, serta pemahamannya tentang kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Nah, apa itu pertobatan, saudara-saudara? Pertobatan adalah perubahan total dalam hati, pikiran, dan tindakan seseorang yang berbalik dari dosa menuju Allah. Dalam bahasa aslinya, dalam perjanjian lama menggunakan kata tesufa, yang berarti berbalik atau kembali. Sementara di dalam perjanjian baru menggunakan kata metanoia, yang berarti perubahan pikiran atau perubahan arah hidup. Kita akan masuk dan membahas makna pertobatan dalam tulisan Paulus. Yang pertama yaitu pertobatan sebagai perubahan pikiran dan hidup. Paulus menggunakan kata metanoia yang artinya perubahan pikiran dan hati yang menghasilkan perubahan hidup. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang kedua, pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Paulus mengajarkan bahwa pertobatan sejati tidak hanya meninggalkan dosa, tetapi juga berpaling kepada Yesus Kristus dalam iman. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21 di sana dijelaskan, sambil bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang menjadi makna pertobatan dalam tulisan Paulus yaitu pertobatan sebagai anugerah Allah. Paulus mengajarkan bahwa pertobatan bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah melalui kasih karunia-Nya. Di dalam Roma 2 ayat 4 di sana dikatakan, maukah engkau meremehkan kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, dan yang menjadi keempat, saudara-saudara, makna pertobatan dalam tulisan Paulus yaitu pertobatan sebagai hidup di dalam roh dan kekudusan. Pertobatan bukan hanya suatu peristiwa, tetapi proses terus-menerus dalam hidup Kristen. Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat 16, di sana dituliskan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging kita, saudara-saudara. Kita akan bisa mengontrol keinginan daging kita ketika kita hidup di dalam roh, saudara-saudara. Dan yang kelima yaitu pertobatan dan pengharapan akan hidup kekal. Paulus menghubungkan pertobatan dengan janji keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini menjadi makna pertobatan dalam tulisan Paulus, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk kepada karakteristik pertobatan dalam ajaran Paulus. Yang pertama yaitu berbalik dari dosa kepada Allah. Pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga berpaling kepada Allah. Hal ini mengacu pada perubahan arah hidup dari melayani dosa menjadi melayani Allah. Dan yang kedua yaitu menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Pertobatan menghasilkan identitas baru dalam Kristus, dalam arti hidup lama ditinggalkan dan kehidupan baru dimulai dalam iman kepada Kristus. Dan yang ketiga yaitu hidup dalam roh, bukan dalam daging, saudara-saudara. Nah, pertobatan sejati berarti meninggalkan kehidupan yang dikendalikan oleh keinginan daging, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, yang menjadi karakteristik pertobatan dalam ajaran Paulus yaitu proses terus-menerus menjadi kekudusan. Saudara-saudara, pertobatan bukan peristiwa satu kali, tetapi perjalanan spiritual
yang berkelanjutan. Orang percaya dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kekudusan dan karakter Kristus. Dan yang kelima yaitu dipimpin oleh kasih karunia, bukan hukum Taurat. Pertobatan, saudara-saudara, tidak berarti berusaha menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan hukum, tetapi menerima kasih karunia Allah. Keselamatan dan pertobatan adalah karya kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Dan yang keenam dan yang terakhir, menjadi karakteristik pertobatan dalam ajaran Paulus, yaitu membawa buah roh sebagai bukti pertobatan sejati. Saudara-saudara, pertobatan yang benar akan menghasilkan buah dan menghasilkan perubahan nyata dalam karakter dan perilaku, saudara-saudara. Nah, inilah 6 yang menjadi karakteristik pertobatan dalam ajaran Paulus, saudara-saudara. Nah, kita akan masuk kepada apa sih yang Paulus katakan tentang pertobatan. Yang pertama yaitu berpaling kepada Allah. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami disambut oleh kamu dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Di sana ada dikatakan berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Itulah yang dikatakan Paulus tentang pertobatan, saudara-saudara. Dan yang berikutnya itu pertobatan tidak dipisahkan dengan iman kepada Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21 di sana dituliskan sambil bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berikutnya saudara-saudara, yang Paulus katakan tentang pertobatan yaitu pertobatan adalah proses yang terus-menerus berlangsung. Ini sama dengan yang menjadi karakteristik pertobatan yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya, saudara-saudara. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 di sana dikatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, yang dikatakan Paulus tentang pertobatan yaitu pertobatan membawa hidup baru dalam Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah yang Paulus katakan tentang pertobatan saudara-saudara, yaitu berpaling kepada Allah dan juga pertobatan tidak dipisahkan dengan iman kepada Kristus, dan pertobatan adalah proses yang terus-menerus berlangsung, tidak hanya sehari saudara-saudara, tetapi setiap hari itu dikatakan pertobatan saudara-saudara. Dan yang berikutnya yaitu pertobatan membawa hidup baru dalam Kristus. Nah, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan Kristen yaitu pertobatan saudara-saudara dalam kehidupan Kristen menurut Paulus sangat relevan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, pertobatan bukan hanya sekedar perubahan pikiran atau perasaan sesaat, tetapi suatu perjalanan rohani yang membawa transformasi nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam ajaran Paulus, saudara-saudara, pertobatan berarti meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa dan berpaling kepada Allah untuk hidup dalam kebenarannya. Pertobatan bukanlah suatu yang dilakukan sekali saja, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam arti setiap hari saudara-saudara dilakukan. Nah, menjadi kesimpulannya bagi kita yaitu Paulus mengajarkan bahwa pertobatan bukan hanya sekedar perubahan pikiran atau perasaan bersalah, tetapi merupakan transformasi total dalam hidup seseorang. Saudara-saudara, pertobatan sejati melibatkan berbalik dari dosa dan menuju Allah dengan iman kepada Yesus
Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, pertobatan dalam ajaran Paulus adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya untuk mengalami perubahan hidup yang nyata. Ini bukan hanya soal berhenti melakukan kesalahan, tetapi tentang menerima hidup baru dalam Kristus dan terus bertumbuh dalam hubungan dengannya. Pertobatan sejati akan membawa seseorang kepada kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, kebenaran, dan tujuan yang selaras dengan kehendak Allah. Demikian pelajaran yang boleh saya sampaikan mengenai konsep pertobatan dalam tulisan Paulus. Sekian dan terima kasih. Shalom.